Halo semuanya, aku Mr. Generik. Selamat datang di pelajaran Pelayanan Farmasi. Di sesi ini kita akan bahas mengenai screening resep dan analisis klinis. Dalam pelayanan farmasi, keselamatan pasien adalah prioritas utama. Langkah awal yang krusial untuk menjamin hal ini adalah proses screening resep yang akurat. Tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu. Pertama, memahami dan melakukan screening resep secara administratif, farmaseutik, dan klinis untuk menjamin legalitas dan keamanan obat. Kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi drug-related problems atau DRP, dan menentukan informasi pemberian obat atau PO yang wajib disampaikan kepada pasien. Mari kita mulai dengan screening administratif. Kelengkapan resep ada 3 pilar utama. Mencegah kesalahan administratif yang berpotensi menyebabkan medication error. Apa saja yang perlu diverifikasi? 1. Identitas dokter. Pastikan mencakup nama, nomor surat izin praktik, alamat, dan tanggal penulisan resep. 2. Identitas pasien. Cek nama, umur, alamat, dan berat badan, terutama penting untuk resep anak atau geriatri. 3. Detail resep. Verifikasi invocation atau resep, inskripsi atau identitas resep, praeskripsi atau nama, bentuk, kekuatan sediaan, subskripsi atau paraf, dan signatura atau aturan pakainya. Screening selanjutnya adalah screening farmaseutik, yang memastikan ketersediaan obat, bentuk dan kekuatan sediaan yang tepat, dosis, stabilitas, kompabilitas, dan bagaimana cara pemberian obatnya. Kita masuk ke jantung analisis, yaitu screening klinis. Fokusnya adalah mengidentifikasi drug-related problems atau DRP. DRP didefinisikan sebagai kejadian atau situasi terkait terapi obat yang secara nyata atau potensial mempengaruhi hasil terapi pasien secara negatif. Fokus analisis klinis mencakup 4 area utama, yaitu 1. Interaksi obat, meliputi interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan. 2. Kontraindikasi, memastikan kondisi pasien tidak bertentangan dengan obat yang diresepkan. 3. Alergi, cek riwayat hipersensitivitas pasien terhadap obat tersebut. 4. Dosis, verifikasi kembali apakah ada overdosis atau underdosis. Di era modern ini, kita wajib mahir menggunakan alat bantu digital untuk memvalidasi potensi interaksi obat. Sumber literatur digital terpercaya seperti drug.com atau Medscape sangat penting. Kita ambil contoh menggunakan alat bantu digital drugs.com. Buka drugs.com, kemudian klik bagian Drug Interaction Checker. Kemudian tulis obat apa yang ingin kalian cari. Di sini kita akan mempraktekkan cara input resep ke dalam Interaction Checker. Ambil contoh kasus interaksi antara desamethasone dan asam mefenamat. Sistem menunjukkan interaksi moderate. Penggunaan obat ini secara bersamaan dapat meningkatkan risiko efek samping pada saluran cerna, seperti peradangan, pendarahan, hingga perforasi atau lubang atau robekan pada dinding suatu organ.
terutama pada lambung atau usus. Apa yang harus kita lakukan? Sampaikan informasi ini kepada pasien. Anjurkan pasien minum obat bersama makanan untuk mengurangi risiko. Inilah peran kita, agar mengubah potensi DRP menjadi pencegahan. Setelah screening selesai, saatnya kita berkomunikasi dengan pasien. Kita akan menggunakan teknik 3 Prime Questions dari Indian Health Service atau IHS untuk memastikan pemahaman pasien. Tiga pertanyaan utama itu adalah: 1. Apa yang dokter katakan tentang kegunaan obat ini? 2. Bagaimana dokter menjelaskan cara pakainya? 3. Apa harapan dokter terhadap pengobatan ini? Mari kita lihat resep kasus ini. CTM 4 mg, 10 tablet, diminum sehari 2 kali 1 tablet, sesudah makan. Asam mefenamat 200 mg, 12 tablet, diminum sehari 3 kali 1 tablet, sesudah makan. Dan, desamethasone 0,5 mg, 10 tablet, diminum sehari 2 kali 1 tablet, sesudah makan. Dalam kasus ini, interaksi desamethasone dan asam mefenamat berisiko pendarahan lambung. Jika kalian harus memilih satu poin informasi obat yang paling berisiko fatal, itu adalah anjuran minum kedua obat ini setelah makan dan mengawasi gejala pendarahan lambung, seperti sakit perut parah atau BAB hitam. Ini adalah informasi pemberian obat atau PIO yang wajib disampaikan. Sebagai tindak lanjut, ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan untuk pertemuan berikutnya. 1. Riset materi, cari materi PIO untuk 3 jenis obat risiko tinggi atau penyakit kronis. 2. Siapkan materi, buat ringkasan poin-poin konseling utama untuk obat tersebut. 3. Persiapan praktek, siapkan diri kalian untuk simulasi konseling penuh. Ingat, sebagai tenaga kefarmasian, kalian adalah garis pertahanan terakhir untuk keselamatan pasien dalam penggunaan obat. Mari diskusikan temuan DRP dan tantang screening resep hari ini. Terima kasih. Kalian telah mempelajari materi screening resep dan analisis klinis. Screening resep dan analisis klinis adalah pagar pengaman terakhir sebelum obat diberikan pada pasien. Selamat belajar dan selamat menjadi pahlawan kesehatan. Terima kasih, Mr. Generik undur diri.